Saya kan lahir di tengah-tengah masyarakat, kembali kepada habitatnya, hidupku bukan untukku, hidupku adalah untuk orang banyak. Biarkanlah orang banyak atau segelintir orang melihat sesuatu yang ada pada diriku yang diberikan Allah begitu. Warga Medan, warga Kerepotan, diciptakan Tuhan, dirancang Tuhan, diciptakan Tuhan dan diberikan hidup, mempergunakan waktu dan segala kekayaan di dunia ini memang untuk menguji integritas. Kebetulan saya kebagian saja integritas, ya itulah yang bisa persembahkan untuk Republik yang saya cintai ini. Ini ada message yang saya kirim terhadap semua orang. Dan termasuk menjadi warisan saya. Justru saya yang luar biasa itu adalah orang berani, dia menjadi buruh negara, buruh pemerintah, melayani rakyat, kok bisa kaya raya dengan jabatan itu? Itu luar biasa. Bagi lagi saya, ternyata orang hebat lah seorang ini. Karena sesuatu yang instan itu pasti selesainya cepat juga, cepat usang. Tapi sesuatu yang berproses, dia akan punya nilai peduli, terpanggil, jujur, dan tulus. Tulus itu artinya, ya sudahlah, terimalah apa yang kamu pantas terima. Jadi ngapain saya pikirkan yang rumit-rumit itu? Itu fokuslah pada dirimu. Kok zaman diikuti? Zaman mengikuti saya. Kegagalan itu, berpikir bahwa gagal itu adalah awal dari keberhasilan besar. Ini tidak bohong itu. Bukan hanya bicara-bicara, bukan hanya ngomong-ngomong, bukan hanya tulis-tulisan, hanya cukup untuk pemain bola kita naturalisasi. Jangan sampai jadi kepala desa naturalisasi semua itu. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di Ngerepotin, podcast inspiratif anak Medan bareng Alia Amanda Anwar. Hari ini spesial banget karena kita mengundang seorang anak kampung dari kampung nan jauh di sana. Bukan sembarang anak kampung, tapi ini adalah si anak kampung yang dimanjakan Tuhan, yang memiliki rekam jejak karir yang luar biasa ya. Ini berangkat dari keresahan kami karena ada sesuatu yang mungkin udah mulai jarang ya kita dengar di zaman sekarang ini gitu. Sebuah kata ini yang maknanya luar biasa, integritas. Makanya kita mengundang tokoh ini yang identik banget dengan memiliki integritas yang tinggi dan teguh pada pendiriannya, baik di dalam dunia pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari. Langsung aja kita sapa idola saya, ada Pak Lasro Marbun, Inspektur Provinsi Sumatera Utara. Halo Bapak. Halo juga Mbak Amanda, halo juga pemirsa seluruh masyarakat Medan dan masyarakat Kerepotan. Bapak terima kasih banyak sudah datang ke Ngerepotin. Ini kami sebenarnya speechless Bapak mau meluangkan waktu untuk datang ke sini. Jadwal Bapak padat banget, tapi mau datang kemari untuk berbagi inspirasi dengan warga Kerepotan. Karena supaya nggak ngerepotin. Bapak, ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan ya Pak ya. Silakan. Tapi sebelumnya Ale mau nanya dulu, Bapak apa kabarnya? Luar biasa, penuh dengan rasa syukur, terus bergerak untuk menjadi unggul. Sedep banget tuh. Openingnya aja udah begitu ya Bapak ya. Ngasih energi banget Bapak. Bapak hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak. Kita mau membahas tentang sesuatu yang kami rasa Bapak ini punya otorita banget buat ngobrolin soal ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa tidak merepotkan orang Kerepotan dan warga Medan yang butuh inspirasi. Yes. Jadi Bapak ini kan dikenal sebagai tokoh yang penuh dengan integritas dan teguh pada pendirian gitu. Topik ini tuh penting banget kami bahas sekarang ini di tengah perkembangan zaman ya Pak ya. Jadi kita pengen ngebahas soal integritas dari sudut pandang Pak Lasro Marbun. Bapak silakan. siap? Silakan. Siap. Bapak, yang pertama-tama Bapak tahu nggak? Ale ngefans banget sama Bapak. Ada istri saya, anak saya. Ale tuh ngefans banget loh sama Bapak. Terima kasih. Yes. Terima kasih yang ada ngefans orang kampung. Orang kampung ini, orang udik. Tapi warga Kerepotan ini ya, kalau misalnya kita bicara soal kita cerita soal Pak Lasro Marbun di luar sana gitu, mungkin warga Kerepotan ada yang kenal juga dengan Pak Lasro. Pasti banyak kan yang bilang Pak Lasro adalah orang yang sangat berintegritas. Pak Lasro adalah orang yang sangat memegang prinsip yang nggak bisa digoyang-goyang, nggak kayak Alia ya kan, kayak stang becak kami Pak. Kalau kami masih goyang banget kami Pak. Dan ini kan integritas itu ada di dalam diri Bapak banget. Membersamain karir Bapak yang panjang banget itu. Berawal dari dapur rumah sakit umum di daerah Tarakan. Betul ya Pak. Kemudian Bapak jadi inspektur di DKI Jakarta. Bapak jadi kepala dinas juga sempat ya. Dinas Pendidikan di DKI Jakarta juga. Dan banyak banget lagi karir Bapak sampai akhirnya hari ini menjadi
Inspektur Provinsi Sumatera Utara. Ini pertanyaan Alia, Pak. Apa sih artinya integritas buat Bapak dalam khususnya dalam mengerjakan pekerjaan? Ya. Jadi integritas itu sebenarnya nilai dunia itu. Jadi setiap orang yang bermakna pasti integritas. Bagi saya integritas itu satunya suara hati, alur pikir, ucapan, tulisan, dan perbuatan. Dan apa yang dilihat orang. Yang berbasis pada ketulusan, kejujuran, dan kebenaran. Oke, berarti dia harus sinkron ya Pak ya? Yes. Yang dipikirin, yang diucapkan, yang dikerjakan dikerjakan. harus sinkron. Harus dicontohkan, kalau bisa lihat orang. Misalnya saya bicara bahwa hari ini kita melayani masyarakat, begitu besok saya sebagai buruh masyarakat, terus saya karena punya jabatan misalnya paslon 3, paslon 4, paslon 2 begitu atau apalah, terus menusa-nusakan masyarakat, itu kan berarti munafik dia, bukan integritas itu. Jadi integritas tidak boleh hanya lisan, tidak boleh hanya rasa, tidak boleh hanya pikir, tapi juga rasa, pikir, lisan gitu, kerjakan dan contohkan. Begitu. Jadi berbasis ketulusan ya, berbasis ketulusan, kejujuran, dan kebenaran. Berbasis ketulusan, kejujuran, dan kebenaran. Oke. Jadi memang bukan berbasis kepentingan dan kebutuhan. Nah, itu. Tolong dicatat ya warga kerepotannya. Tapi kalau kita kan mungkin integritas ini kalau kami dengarnya tuh udah sering banget ya Pak. Integritas, berintegritas gitu. Tapi untuk sampai ke taraf paham tuh kami tuh agak sulit gitu Pak. Jadi agak bingung untuk mengaplikasikannya ke diri sendiri. Karena kami ngerasa kan kalau mungkin bukan bingung ya Pak ya. Bisa jadi kami ignore atau kami denial gitu untuk mengaplikasikan integritas itu. Ini kami punya pertanyaan Pak yang kalau Bapak nggak jawab tuh kami kayak nggak punya alasan kenapa kami harus berintegritas gitu. Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih Pak kami harus berintegritas? Oke, kenapa berintegritas? Berintegritas itu karena Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudaraku yang warga Medan, warga Kerepotan, diciptakan Tuhan, dirancang Tuhan, diciptakan Tuhan dan diberikan hidup, mempergunakan waktu dan segala kekayaan di dunia ini memang untuk menguji integritas. Untuk menguji itu, maka perlukah bahagia batin Bapak, Ibu, dan pikirannya saya, saudara-saudaraku, adik-adik itu misalnya, yang gua muda, harus, yang merdeka itu kan merdeka batin, merdeka rasa, merdeka pikir, merdeka kita bergerak, tidak takut apa-apa, terus nanti diingat orang kita pergi juga nilai itu, gitu. Ya, karena nggak mungkin kita meninggalkan sesuatu harta yang banyak banget terus kita bagi-bagi sama orang. Yang kita bagi-bagi itu kecerdasan, integritas, komitmen, kan gitu ya. Terus pembangunan diri terus-menerus, rasa bersyukur yang terus-menerus, bersahaja yang terus-menerus, kan begitu kita bagi. Kebetulan saya kebagian saja integritas, ya itulah yang bisa persembahkan untuk republik yang saya cintai ini. Berarti tadi itu apa ya Pak? Merdeka secara batin, rasa, pikir, itu harus merdeka kita, nggak bisa enggak. Tapi di zaman sekarang kan itu agak ini ya Pak ya, agak ribet ya. Apa sih untungnya kalau kita berintegritas gitu Pak? Kalau saya jawab dulu ribet. Ribet tadi enggak. Ribet memang sebelum ke arah itu saya jawab dulu ribet enggak. Karena banyak banget yang harus kita jaga gitu Pak. Waktu 4 manusia di dunia ini hanya 1 tidak berintegritas. Jadi anak pertama dari Nabi Adam dan Siti Hawa dia berintegritas. Dia bunuh adiknya. Berarti 3 lagi berintegritas. Berarti ribetkah? Tidak. Karena hanya 25% dari 100% penduduk itu berintegritas. Itu dulu. Lalu mengapa kita harus berintegritas? Tadi mengapa kita berintegritas? Alia, kalau saya kenal dengan fotonya Alia, selesai itu. Teman sekolah selesai juga, teman SD selesai, teman SMP selesai, teman SMA selesai. Sekarang juga penyiar selesai, nanti kalau nggak lagi gitu kan. Tapi Alia itu dulu saya kenal, pembaca yang ulung, dan terus itu akan terus. Jadi itu merupakan nilai pilihan bagi saya, pilihan yang mungkin bisa dikenal orang dari saya. Dan tadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa saya tentu turut pencipta saya. Kan saya dirancang tentu mempunyai sesuatu yang harus ditinggalkan di dunia ini. Integritas itu bisa tinggalkan. Karena nggak mungkin saya tinggalkan tanpa saya karena jelek. Nggak mungkin juga kurus segala macam gitu kan. Lalu apalagi kelak juga keturunan saya bertanya, apa sih, siapa bapak saya Lasro Marbun itu? Kalau ditanya teman saya atau siapa, oh bapakmu udah begini. Tanpa ditanya orang bercerita. Lalu sama sahabat saya, kalau saya misalnya, katakanlah di podcast ini, besok akan ditonton oleh orang yang mengenal saya. Oh betul itu. Betul itu. Jadi dia ingat, dia terkesan dengan itu. Jadi ini ada message yang saya kirim terhadap semua orang.
Oke. dan termasuk menjadi warisan saya. Nah, Begitu. itu. Jadi ternyata integritas ini, kenapa kita penting berintegritas itu karena kita mau ngasih warisan yang terbaik Warisan. buat generasi Harus ada selanjutnya. warisan dan ditinggalkan. Cuman tubuh ini kan selesai semua ini. Oke. Hidup ini selesai semua. Apa ya Pak, bukti tadi kayak apa namanya kita menjalankan perintah yang dikasih sama Tuhan gitu ya Pak? Dia merancang saya untuk itu, menurut saya ini. Iya, Ini iya. kembali kepada konsep saya kan. Yes, yes. Kami ini makanya pengen tahu banget dari konsepnya Bapak gitu, karena kami pikir nih pasti seru banget tahu Konsep. integritas dari konsepnya Pak Lasro Iya. Marbun gitu. Pak, tapi kalau kita cerita integritas di zaman sekarang kayak Anda bilang tadi kan Pak, itu kan banyak banget tantangannya gitu. Iya. Kita pengen berintegritas nih. Iya. Kayak Bapak nih, misalnya Bapak pengen berintegritas, tapi Bapak tuh perjalanan karirnya kan panjang banget tuh Panjang di ya. Dulu itu tempat-tempat tukang yang masak. yes, dan Bapak tuh punya posisi-posisi yang penting-penting Oh, banget, banget. ya kan? Pernah memimpin dinas terbesar di Indonesia. Nah, dinas terbesar di Indonesia. Dan anggaran terbesar di Indonesia. Itu dia Pak. 18,6 triliun. Waduh. 9,1 itu belanja. Mm-mm. Bagaimana nggak terbesar? Nah, Kalau 1% aja berapa? Apalagi 10%. Kita jual satu pulau ya kan? kalau Iya. orang yang nggak berintegritas sudah goyang banget Pak, Iya. lihat begitu kan Pak. Cuman karena Pak Lasro Marbun ini integritasnya tinggi banget, slow aja ya kan Pak. Iya, Pak, tapi biasa saja. perjalanan itu ada nggak sih, pasti ada lah ya Pak pengalaman Bapak tuh di mana integritas Bapak tuh diuji banget gitu. Sering. Misalnya nih Bapak tiba-tiba punya kebutuhan mendadak nih kan, tiba-tiba diantar uang 1 pick up gitu, tapi Pak Lasro harus begini ya nanti. Oke, saya ceritakan dari yang kecil. Boleh dong. Oke. Saya ini hidup di Jakarta, ngontrak, banyak utang sana sini karena hanya makan gaji 48 juta. Oke. Sementara kuliah, terus harus bayar ABCD. Satu ketika gitu, diantarlah saya tahun 95 awal, nggak salah. 50 juta. 95, berapa duit itu sekarang? Nanti itu 50 sendiri. juta. Banyak banget itu 50 duit. juta sempat saya simpan di laci. Terus saya bilang, ada yang mau duit nggak gitu. Itu pertama ya. Nggak ada. Terus bla 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 gitu. Terus saya panggil yang bersangkutan. Saya pikir-pikir ini uang. Keadaan saya waktu itu supaya tahu, saya nggak punya kereta, bro, nggak punya. Lalu nggak punya rumah juga, nggak punya tanah juga, nggak punya apa-apa juga gitu. Pulang tabungan saya waktu itu 70 ribu nggak salah. Oke. 70 ribu. Lalu Bapak tuh tabungan 70.000 menolak 50 juta. Baik. terus akhirnya saya bilang sama rekanannya, Mas, ambil dong ini duitnya. Wah, pusing saya, susah ngitungnya gitu. Waktu itu duit baru 50 ribuan terbesar, belum ada 100 ribu. Dia bilang, susah ini, ambil aja. Kenapa Pak? Ambil aja deh gitu. Ya sudah diambil. Kalau boleh saya ambil sekian ya, kalau nggak salah saya ambil 500 ribu. 500 ribu untuk saya ya gitu. Ya udah ambil aja, ambil gitu ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya pernah beruntung selalu menjadi agak tangan kesayangan lah gitu sama Pina. Walaupun saya jelek-jelek gini, selalu disayang Pina. Bapak mah nggak jelek. Ya, jadi selalu disayang dan selalu dekat gitu ya. Terus satu ketika saya di sesuatu lah gitu ya, dikasihlah kembali lagi, nggak lama-lama setelah tahun ini. Ketika nggak lama-lama setelah tahun itu dikasih lagi saya 150. Oke. Dolar masih 2.400 loh, jangan main-main loh. Banyak Oh banget. iya kan, 10. 3 cek waktu itu saya bilang. Bos saya bilang, saya harus sebut nama yang bagus ya, melalui Kabak Keuangan, Lasro, dititipin Bapak tuh. Waktu itu cek masih oke. Saya bilang, enggak, nanti saya ambil Bu, saya ambil. Terus nggak jadi-jadi. Akhirnya saya kenapa nggak diambil Pak? Udahlah Pak, bingung saya. Kan pertanyaan sederhana waktu itu. Memang saya udah nikah waktu itu kan. Rumahmu udah ada belum? Belum. Kredit. Mobilmu ada nggak ada? Terus kereta ada nggak ada? Terus untuk apa? Ya udahlah, ini aja Pak. Saya nggak mau ya Pak ya, udah diambil. Oke. Ada lagi satu lagi kejadian, masih 2.400 ini dolar. 1, sekian lah ya. Oke. Itu ya 1, sekian. Terus semua, kalau itu saya habislah saya dimaki-maki adik kelas saya. Kebetulan udah meninggal sekarang. Karena bocor ini kepada beliau. Terus suatu ketika datang ke ruangan saya, tapi saya udah ke Subak gitu. Kenapa nggak diambil Bang gitu? Kan apa yang kamu tahu gitu? Enggak, tadi kita cerita katanya langsung udah gila, dikasih ini nggak mau, dikasih ini nggak mau. Bukan itu saya bilang, itu bukan ini saya, bukan milik saya. Itu dari mana saya nggak tahu gitu. Itu contoh. Baru yang terakhir ya 1 pick up tadi. 1 pick up tadi 1 juga pick up beneran itu ada. kalau itu uang Indonesia, tapi 1 tas karena itu uang kecil. Oke. Jadi ya bla 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 lah gitu. Saya nggak sebutkan lah itu juga sama mobil saya Avanza. Terus sama ada Avanza salah, ya Aris nggak salah, kredit itu ya. Rumah kredit, tapi udah jabatan udah keren ini, udah pimpinan dinas terbesar Indonesia ini kan, anggaran terbesar.
Tapi saya bilang enggak, nanti kita berdebat kencang. Kenapa Bapak nggak mau? Nah Bagaimana? itu, lalu juga penasaran kenapa Bapak nggak mau? Ya gini, jadi ini apa begitu? Jumlahnya berapa? Satu pick up lah gitu. Jangan sebutin ya, satu pick up lah gitu. Terus bagaimana caranya? Saya bilang menyimpannya. Oh, kan Bapak punya rumah di kampus, simpan aja di situ gitu. Terus lalu bagaimana kalau anak saya nggak santun nanti? Bagaimana istri saya nggak santun? Oh kakak ini Pak bisa. Saya bilang begini, bagaimana kalau istri saya tidak lagi permisi kalau dia pergi? Oke. Bagaimana anak saya kalau dia pergi tidak pamit saya atau dia datang tidak pamit saya? Tanggung jawab saudara. Itulah dia. Bapak sampai ke sana gitu ya, mikirnya gitu ya? Ya harus begitu karena bayangin aja kalau saya misalnya ada satu pick up, berarti kan saya bisa beli mobil 5, Nah itu rumah, gitu kan? beli 5 kamar, rumah yang 10 kamarnya di jalan protokol gitu gede, kan bisa lupa diri itu. Dianggap dunia ini dunia dia, padahal bukan. Nah untuk itu dan dia bilang saya mohon maaf Pak gitu udah ya. Tapi nggak mentang-mentang juga saya nanti simpan saja. Kalau saya butuh ya saya ambil. Oh gitu. Tapi sampai sekarang sih apa saya butuh. Tapi luar biasa loh Pak, maksudnya. Nggak, saya biasa-biasa saja. Bapak biasa-biasa baik. Nggak, jadi mohon maaf saya potong itu. Iya, Saya nggak setuju. Memang harusnya demikian. Jadi justru saya yang luar biasa itu adalah orang berani dia menjadi buruh negara, buruh pemerintah, melayani rakyat, kok bisa kaya raya dengan jabatan itu? Itu luar biasa. Itu yang luar biasa. Tapi saya biasa-biasa saja. Bapak on the track ya? Iya, bukan on the itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Harusnya yang lebih parah itu sebenarnya kalau ada orang masyarakat yang tidak bisa, harusnya karena saya dikasih mobil dinas, harusnya saya jemput itu anak saya kasih. Saya ini bisa-bisa saja. Belum sesuatu yang eksotik. Yang eksotik itu adalah justru mereka yang buruh negara itu, buruh yang dikasih pemerintah, kok bisa gitu loh, pakai baju cakep, pakai mobil mewah, rumah mewah segala macam, pergi ke sana, nunjukin jamnya sekian. Bingung saya dari mana, kok bisa dia gitu loh. Jadi di mana itu malah yang luar biasa. Menurut saya. Menurut Bapak, Bapak itu biasa-biasa aja gitu. Saya biasa-biasa, normal-normal saja. Normal-normal aja. Ya. Pak, tapi kalau Ali ngeliat Bapak nih kan, Bapak tuh orangnya udah tangguh banget gitu. Tangguh banget kayak nggak pernah takut gitu. Nggak takut apa-apa gitu. Jadi dan Ali baca di buku Bapak, tapi Bapak tuh pernah mengalami satu titik di mana Bapak lumpuh setelah nggak lulus PTN gitu. Bapak yang setegar dan sekuat ini, apa yang terjadi pada waktu itu Pak? Pada waktu itu saya kebetulan anak 10 dari 11 bersaudara. Terus di kampung sudah nggak ada harta lagi. Nah kalau saya nggak kuliah ini, pasti saya dikuliahin kakak saya. Kakak-kakak saya lah, mereka cuma menguliakan saya. Tapi saya bilang, saya kan bukan anak kakak, saya kan anak bapak saya. Jadi nggak mau saya dikuliahin, nggak mau saya dikasih apa-apa. Terus tiba-tiba dengan kesombongan pada waktu muda itu, testing lah di UI, IPB sama Unila nggak salah. Semua nggak lulus. Begitu pengumuman, yang nggak tahu apa-apa yang lumpuh. Karena, waduh mati saya anak kecil tidak punya, sering sakit, badan seperti ini harus pulang kampung untuk bertani, matilah Lasur Marbun. Matilah Lasur Marbun, nggak jadi apa-apa Lasur Marbun ini. Dan pesan bapak saya jadi nggak tercapai karena beliau, kau pulang setelah membawa sesuatu. Kalau kamu nggak membawa sesuatu, kamu di situ saja. Jangan pernah pulang. Itulah titik nadir terakhir dalam pencapaian kemandirian diri gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga Kak, saya siap menyekolahkan saya. Tapi kan apa iya anak kampung ini jadi pengemis. Kalau saya minta uang sama orang tua saya sah itu. Tapi sama kakak saya kayak apapun orang lain dia. Kayaknya kurang ini ya Pak. Saya nggak bukan anaknya dia. Kenapa dia harus saya repotin kayak dulu ini kenapa saya harus repotin? Yang ngerepotin bapaknya? Yang wajib saya repotin itu bapak ibu saya. Pak, waktu di kejadian itu gimana tuh Bapak bangkit dari keterpurukan Bapak? Nah, saya juga sudah hampir pasrah gitu ya. Inilah akhir hidup seorang Lasur Marbun gitu. Waduh, kayaknya udah iya banget lah ini selesai. Ada seorang ibu, kalau salah orang Sunda begitu, ibu Parahyangan, diurutlah saya sambil diomongin tiap 2 kali sehari diurut itu ya, karena udah lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu disebutkan kamu punya kok gitu, kamu orang hebat ini, bangkit juga saya. Terus saya memang pernah pulang, saya punya tulang. Lah ini hebat ini nanti nih, tapi memang tertatih-tatih dulu. Bapak saya sudah bilang sama ibu saya, kamu pasti jadi pemimpin, kamu pasti disayang orang pimpinan, kamu nggak akan miskin banget gitu. Itu dia yang saya ingat. Bagi lagi saya, ternyata orang hebat lah Lasur Marbun ini. Masa nggak bisa bangkit ini? Benar, dikit-dikit berjalan ya setelah 6 bulan saya bisa berjalan dengan normal.
Oke. Seperti itu. Jadi berarti Bapak waktu itu bangkit lagi karena Bapak ingat pesan-pesan orang tua. Orang tua, pasti kamu Lasro Marbun dilahirkan ke dunia ini pasti, dan bapak saya lalu sederhana sekali. Kan saya paling jelek di keluarga, saya sakit-sakitan. Kan saya sebenarnya bopeng gitu loh. Kan selalu saya tanya, kenapa saya Pak bopeng sendiri, jelek tonggos sendiri. Kakak saya nggak tonggos, adik saya nggak tonggos, kenapa saya gitu? Itulah kebaikan Tuhan sama kamu. Jadi kamu nanti yang terhebat di rumah ini. Dan dia bilang begitu. Nanti juga di keluarga istrimu kamu yang terhebat. Pasti kamu jadi pegawai negeri. Pasti kamu disayang pimpinan. Pasti kamu jadi pimpinan. Dalam mata bapak saya gila kali bapak saya ini. Bagaimana lah saya orang kampung, dia juga buta huruf, saya nggak punya saudara apa-apa, nggak punya harta. Bagaimana menjadi orang hebat? Ukuran tubuh bukan lagi pas-pasan, minus itu stunting saya kalau zaman sekarang ini. Apa iya? Tapi itu waktu itu terbayang bapak ada, ibu saya ada gitu. Itulah bangkitnya saya dari sakit itu. Akhirnya termotivasi untuk hidup. Sempat daun, habis Lasro Marbun gitu. Apa itu titik terendah di hidup Bapak waktu itu, Pak? Ya itulah titik terendah hidup saya. Karena saya udah pasrah, Lasro Marbun selesai. Oke. Tapi semangat energi orang tua itu ya Pak ya, luar biasa. Ya, saya ingat tadi bapak ibu saya ingat Lasro Marbun itu tadi kamu kan bahasa tadi sebenarnya itu komplain juga tuh. Kenapa saya paling jelek? Kenapa saya kesakitan? Kenapa jelek sendiri? Terutama kan bopeng saya. Ini penuh ini bopeng dulu nih. Sampai sekarang masih kelihatan tuh. Oke. Gede-gede. Lalu kenapa? Serius saya komplain. Saya komplain, kenapa saya Pak? Jangan-jangan bukan anakmu saya. Sebenarnya. Aduh. Tapi Pak, kebanyakan ke bapak saya. Jangan-jangan saya, dan pernah saya suatu ketika saya udah kelas 3 atau kelas 3. Suatu ketika terbuka saya tanya. Kan Pak, saya kan tidak pernah menyuruh saya dilahirkan sebagai anakmu. Apa begitu? Lalu kenapa saya dilahirkan Pak gitu? Bu Mar dihabisin saya. Dihabisin saya. Itu saking lain sendiri saya, kok lain sendiri gitu, kakinya kecil sekarang. Lain sendiri saya. Nah, ternyata benar, saya kira bapak saya dulu itu menghibur saya supaya saya nggak frustasi, nggak bunuh diri mungkin. Ternyata setelah jadi SMA, setelah lumpuh tadi, keajaiban menuntun hidup saya. Gitu. Dan omongannya orang tua Pak Lasro terbukti semua sampai sekarang. Terbukti. Belum sampai sekarang, sampai nanti. Masih ada lagi semuanya. Masih mendampingi generasi muda ini untuk mereka berkembang dan tumbuh. Terutama tadi masyarakat ngerepotin itu. Harus kita lihat 20 tahun mendatang. Oke. Jadi revolusi ini belum berhenti. Belum berhenti. Yes, masih panjang lagi. Panjang. Pak, kalau generasi sekarang ini kan Pak, kami ini dicap sebagai generasi strawberry ya Pak ya. Kami cepat banget nyerah gitu. Terus gampang banget puas juga. Pengen yang instan-instan lah Pak gitu, yang apa-apa tuh pengen instan, cepet sampai tujuan gitu. Ini misalnya kayak kita bilang nyontek lah misalnya pas ujian gitu, kita pengen nilai bagus tapi nggak mau berusaha banget gitu. Bapak gimana sih ngelihat karakter anak muda sekarang gitu Pak, yang kayak gitu? Itu fenomena baru untuk menunjukkan bahwa seleksi alam itu semakin dimudahkan untuk menguji orang-orang yang punya kemauan bimbang begitu. Jadi bagi kepribadian yang utuh tentu tidak ingin instan. Karena sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, segala sesuatu harus berproses. Dan di proses itulah tingkat pendewasaan, tingkat ketahanan, dan juga tingkat pembelajaran yang tidak tertulis sebenarnya. Lalu tentang nyontek tadi, kalau nyontek itu pertanyaannya lebih lanjut, kalau dia misalnya dapat nilai bagus misalnya gitu, anak-anak SD, SMP, SMA, dapat nilai 9. Apakah pada saat kesendirian yang bersangkutan tidak menyesal? Apa tidak malu? Begitu dia ngaca, terus dia lihat rapor 9 atau 10, apa dia tidak malu gitu? Kan bukan hasil apakah dirinya itu atau diri orang lain? Lalu, loh, kalau begitu, hidup insan memang nggak perlu. Karena sesuatu yang instan itu pakai selesainya cepat juga, cepat usang. Tapi sesuatu yang berproses dia akan punya nilai. Jadi saya sebutkan disitulah nilai yang utuh dalam proses itu. Mengapa? Karena dengan proseslah maka kita akan tahu tahap per tahap untuk memandu orang sampai kepada titik yang dia inginkan atau dia cari sesuai dengan agenda atau sajian buku yang disediakan Tuhan atau Allah untuk dirinya, kan begitu. Sebenarnya kan kita ini kan masing-masing kita ini sudah disiapkan agenda kita, sudah ada. Kalau di Islam disebut dengan takdir begitu, tapi sudah ada itu, sudah disajikan. Tinggal sajian itu di mana? Itulah tugas Lasro Marbun, itulah tugas masyarakat masing-masing dan generasi muda sekarang. Dia tinggal mencari, sudah ada. Nah untuk itu kalau dia menemukan cepat kan bisa menyimpang dia.
Oke, sementara menyimpang. prosesnya masih Masih panjang panjang gitu, gitu. gitu ya. Lalu kenapa saya nggak setuju dengan instan gitu? Kenapa nggak setuju dengan instan? Coba kita lihat sejarah dunia begitu ya. Oh ini dunia nih. Mulai dari peradaban sebelum katakanlah Mesir kuno yang terkenal itu, kan berapa peradaban dia bertahan? Mesir kuno ya, jangan sebut Mesir kuno. Berapa peradaban selesai juga. Misalnya negara Mesopotamia, Babilonia, terus lahir lagi kemana-mana gitu. Itu kan selesai juga karena sudah mulai tidak sabar gitu. Karena mohon maaf ini, Tuhan saja menciptakan, Allah saja menciptakan dunia ini bertahap-tahap. Coba kalau dibilang sama Allah gitu, jadilah dunia ini lengkap dari darat, laut, tumbuhan terus hewan, ikan segala macam dan manusia jadi sekaligus karena kun payakun. Tapi Tuhan ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat termasuk penciptaan manusia. Kalau disebutkan itu jadilah 10 orang jadi, tapi Allah menghendakinya begitu. Jadilah Adam, jadi Adam. Setelah dia lihat, ada yang kurang ini, diciptakan lagi manusia dan dikasih beranak pinak. Coba sekali, udahlah jadilah 100.000 orang sekaligus. Jadi itu pertanda apa? Memang tidak tertulis. Tapi itulah values kerahasiaan. Hakikat kehidupan itu digambarkan pada proses-proses itu. Itu yang saya anut. Jadi pesan saya ini, kalau diizinkan gitu, janganlah terlalu puas dengan instanisasi. Jangan. Contohnya fast food misalnya. Coba terus Anda makan terus-terusan itu. Nanti tanya sama dokter. Apa yang terjadi? Yes, itu contoh real yang sekali. Oke, jadi nikmatin prosesnya ya Pak ya. Di situ nilainya. Di situ nilainya. Di situ nilainya. Ini warga Kerepotan ini kalian ngerasa dapat sesuatu nggak sih dari obrolan ini? Pasti dong ya. Yeah. Ini ayah Pak, kalau kita cerita masalah integritas, kita cerita masalah Bapak yang pegang prinsip banget ya, pegang teguh prinsip banget. Dari buku Bapak ini, Alia bacanya seru banget. Dan langsung kayak bisa masuk ke dalam kehidupan Pak Lasro Marbun. Ini kehidupan saya. Ini bukan kadang-kadang, ini kehidupan saya nulis. Yes, ini bukunya Pak Lasro Marbun. Biografi kita bilangnya. Perjalanan Pak Lasro Marbun. Sepenggal perjalanan saya. Sepenggal perjalanan Pak Lasro Marbun. Si anak kampung yang dimanjakan Tuhan. Ini bukunya masih bisa kalian dapatkan di Kerepotin. Nanti boleh DM aja ke tim Kerepotin. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya kita. Itu ada di TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Nanti dia bakal di belakang sini ada muncul. Banyak kayak Ultraman. Ada Ultraman nanti yang muncul di sini. Bawa sosial media kita. Di situ ada update berita-berita terbaru dari dalam dan luar negeri. Dan kita juga mau follow sosial medianya Inspektorat Provinsi Sumatera. Ada nggak sih Pak? Ada tapi saya nggak hafal. Nanti kita cek. Nanti dimasukin sama editor kita di dalam situ. Ini bukunya luar biasa banget ya Pak ya. Ini ngasih biasa-biasa saja. Baik. Saya nggak mau warga Medan, warga Kerepotan jangan disebut Lasro Marbun. Itu luar biasa. Saya biasa-biasa saja. Yes, tapi itulah ya Pak ya, karena Anda itu jarang banget ketemu orang kayak Pak, jadi rasanya luar biasa banget gitu. Biasa saja. Pak, tapi ini kita cerita integritas dan Pak, menanamkan karakter positif. Ya. Integritasnya kan banyak banget tadi ya, karakter positif di dalamnya gitu. Menurut Bapak, mana sih yang paling pertama yang harus kita install ke dalam diri kita supaya bisa mulai berintegritas? Saya itu bisa 3 kata ya. Boleh. Peduli, terpanggil, jujur dan tulus. Peduli, terpanggil, jujur dan tulus. Yes. Itu dulu kita mulai dari situ. Peduli sama apa nih Pak? Peduli bahwa kita ini peduli pada diri sendiri, bahwa kita ini dirancang. Ini memang agak sedikit filosofis sekali ya. Jadi dirancang sama yang punya, diciptakan, lalu dibiarkan dia tumbuh, lalu dia akan diperalat sebenarnya. Mewujudkan rencana yang telah diberi, ya sudah disiapkan, disajikan. Kamu mencari gitu, cari saja itu di mana sudah ada, entah di sudut 1, sudut 2, sudut 3 gitu. Itu pedulinya ya. Apalagi peduli, terpanggil itu kau agenda di dunia ini. Semua orang itu agenda. Agenda untuk siapa? Agenda untuk dirimu, agenda untuk ayah ibumu, agenda untuk gurumu, saudaramu, segala macam. Dan semua itu, agenda itu tidak ada yang hitam, semua suci. Semua suci, dan itu sangat membahagiakan dan luar biasa.
Karena tadi menikmati proses Ya, tadi ya, Pak ya. terpanggil itu karena kalau memanggil itu aja. Kunci, oh saya ya. Yes. Kata kuncinya gitu. Oke. Jadi hidupku bukan untuk saya. Hidupku ini harus terpanggil ya untuk orang tua saya, saudara saya, guru saya, dosen saya, teman saya, kenalan saya. Jadi kalau saya nih, kita ketemu ini, nanti tapi mohon maaf ya, agak sedikit agamais ini. Nanti kan saya bilang bahwa setelah dari sini misalnya, ya Tuhan ya Allah gitu, Tuhan pertemukan saya dengan mereka. Hanya Tuhanlah yang tahu rencana itu dan Tuhanlah yang memberikan itu kepada setiap orang. Ini bukan rencanaku, ini keputusanmu, saya menjalankan saja. Begitu. Habis itu nggak pikiran lagi saya. Sama kayak pertemuan kita hari ini ya Pak ya. Kami percaya juga pertemuan kita hari ini tuh Itu. pasti ada maksudnya dari Terpanggil untuk itu kan, Yes. oke. Oke. Kalau tulus, Tulus. ya jangan hitung-hitungan apa saja gitu. Kayak tadi, ada pertanyaan ke saya, kan Lasro masih miskin, saudaranya kan masih banyak miskin. Terus Pak Lasro kan pengen rumah besar di pinggir jalan. Itu nggak tulus, saya hitung-hitungan karena tidak ada kalkulator yang tulus. Kalkulator itu pasti untung rugi, tidak ada pembukuan juga begitu. Yes. Kau kasih modal 10, untuk kamu harus berapa? Nggak boleh gitu, tulus saja. Tulus itu artinya ya sudahlah, terimalah apa yang kamu pantas terima, yang sesuai dengan hati nuranimu, sesuai dengan ketentuan. Kalau pegawai negeri ya, sesuai dengan hakmu gitu. Jangan semua kau anggap rezeki. Oh ini rezeki nih. Oke. Loh, rezeki nggak gitu, tulus saja itu. Jadi berbuat sesuatu juga kan hitung-hitungan lagi, Bu. Coba saya kalau kemarin begini, jangan. Ya jangan mau dong awalnya kalau nggak tulus kan gitu. Oke, berarti kalau udah ada hitung-hitungannya memang ya udah dari awal nggak Iya, tulus jadi gitu ya Pak ya. begitu kita pilih, teman-teman pilih nih generasi muda, warga ngerepotin, warga Medan begitu pilih sesuatu, tulus melaksanakan itu. Tulusnya apa? Ya tulus bahwa itulah haknya, itulah keberadaanmu, itulah kedudukanmu gitu. Bagaimana? Oh, berarti kalau begitu nggak bergerak dong Lasro gitu. Jangan, tadi saya bilang kan peduli terpanggil. Kalau kau sekarang terpanggil itu 10 orang, ya minta dong sama yang menciptakan kita, merancang kita. Mintalah jadi 20 orang, minta dari 100 orang, semua dikasih karena agenda itu sudah ada. Oke. Gitu. Oke, dan satu lagi yang terakhir tadi Pak. Tulus apalagi jujur kan? Jujur. Nah, jujurlah kita ini. Jujurlah dulu kita sebagai manusia gitu. Apa iya sih, cobalah kita nanti pagi-pagi kita bangun. Apakah kehendak kita? Enggak. Kehendak sebagian minimal manusia mungkin. Tapi sebagian orang yang sudah berkesusahan, dia mau meninggal malam itu. Lantas Mbak Alia pergi ke kamar mandi. Jujurlah dulu. Kalau Alia nggak jujur mau mandi, coba sang perancang marah. Itu gayung diambil, diangkat begitu, terus gitu, itu jadi paku. Kira-kira jadi apa? Oke. Dia harus jujur bahwa memang saya ini gitu, hanya sebagian kecil dari yang ada ini. Kenapa saya harus merusak? Oke. Bukankah terbalik? Karena saya sendiri, maka saya butuh orang, butuh orang banyak, butuh segala macam. Oleh karena itu, mengapa saya tidak baik kalau bisa baik? Kenapa harus tidak baik? Oke. Itu kejujuran itu. Jujurlah pada diri kita ini. Bisa apa kita di kesendirian kita? Seringkali orang berkata, saya pada saat menangis misalnya, dia berteriak begitu, nangis, dia ingin katakan, saya sudah lahir ke dunia tambah satu orang. Apa tangis penderitaan? Enggak, saya ini sudah lahir ke dunia ini bahwa ingin sesuatu, saya hadir, lihat saya nanti. Begitu. Apa maksudnya? Ya nggak mungkin lah yang hitam-hitam. Pastilah yang baik-baik aja. Saya bicara baik dulu, kalau benar mungkin agak repot kepada generasi muda. Begitu. Jadi jujurlah pada itu, ya. Jujurlah pada diri. Coba bisa dihitung dari mulai dari ujung kaki sampai kepala bisa dihitung. Nah, yang merasa miskin tentu udah gak miskin lagi. Yang merasa kaya gak kaya-kaya banget juga. Yang merasa berkekurangan juga. Yang berkurang itu hanya 2. Hati dan pikiranmu kurang, maka jadilah kurang. Hati dan pikiranmu miskin, jadilah kau miskin. Sebenarnya nggak begitu lah. Kalau kau hati dan pikiran bergeraklah kau terus, bergeraklah kita ini. Terus bergerak. Pasti ketemu agenda itu. Tergantung hati dan pikiran. Yes. Oke. Yes. Baik. Ini kayak sambil mikir deh Ali, Bapak ngasih wejangan ini ke Bukan wejangan. Saya menceritakan apa kalau menurut orang apa hidup saya ini. Kan banyak juga yang nggak suka sama saya. Ini kok ada yang bilang ini kok kayak malaikat, ini nggak butuh duit, ini nggak apa-apa, susah diajak kompromi mau ini. Ya enggak lah gitu. Karena kita enggak, agenda saya berbeda. Yes. Agenda Alia diberikan
Tuhan talenta atau Allah talenta, ya laksanakan itu agenda itu. Tapi menuju kebaikan saya juga begitu. Jadi kalau misalnya saya misalnya minum kopi dengan Alia misalnya, tapi kopinya nggak jelas kita mau kemana arahnya nih. Ini biasanya nggak ikut dong gitu. Untuk apa? Karena kan habis agenda yang sekian, internet disediakan yang harus saya gali gitu. Karena saya nggak temu agenda yang sempurna itu. Kan harus ditemukan itu. Seberapa persen agenda yang terasa saji itu harus ditemukan dengan waktu terbatas ini. Oh yes, I see. Iya, waktunya Alia kan 24 jam. Waktu saya 24 jam. Waktu Einstein 24 juga. Waktunya Umar bin Khattab 12 jam juga. Waktunya Muhammad 12 jam juga. Nabi Isa 12 jam juga. Siddhartha Gautama 12 jam juga. Lah, terus kenapa mereka menjadi bisa mozaik dunia? Kalau itu dunia. Kenapa mereka namanya sekarang abadi? Kenapa saya tidak bisa? 24 jam. Mulik dia 24 jam. Saya 360 derajat. Hidup dia saya 360 juga. Loh, kenapa saya nggak bisa? Nah, hanya kamulah yang menyatakan gigi kamu gagal. Kira-kira begitu. Berarti yang ngisi 24 jam tadi itu dengan apa gitu ya Pak ya? Sampai kok kayaknya nggak ketemu-ketemu. Cari agenda tadi itu harus dicari gitu. Nah ini, warga kerepotan 24 jam kita tadi dipakai buat apa? Pertanyaannya. Pak, tapi misalnya kalau kita pengen berintegritas nih kan Pak. Iya. Kita pengen lah berusaha. Kayak Bapak ini kan Bapak punya pekerjaan, karirnya itu di tempat-tempat yang luar biasa ya Pak. Kalau pegawai negeri, yang luar biasa itu petani punya lahan 1 juta hektar. Oh iya, baik. Kalau di pegawai negeri kita bilang luar biasa. Posisinya strategis katanya. Posisinya strategis. Basah banget gitu. Tapi kan Pak, misalnya ini kita pengen berintegritas tapi lingkungannya ini kurang kondusif gitu, kurang mendukung gitu. Itu gimana tuh Pak ngadepinnya? Begini, karena Alia berpikir manusia gitu, berpikir dunia aja. Jadi kalau saya sudah dikirim ke medan manapun, berarti mau hadir kebaikan dan kebenaran di situ. Jadi untuk apa saya memikirkan yang tidak kondusif? Semua kondusif. Karena begini, guru hadir tidak mungkin mengajari guru. Guru hadir itu datanglah ke komunitas murid yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Dosen hadir datang ke ruangan kelas mahasiswa, mahasiswa tidak tahu supaya dosen mahasiswa tahu. Jadi, nah kalau saya sebagai pegawai negeri, sebagai katakanlah pejabat, memang saya pernah jadi kadis pendidikan DKI Jakarta, pernah inspektur DKI Jakarta segala macam, pernah jadi apa lah gitu ya. Nah kalau saya pikirkan dulu situ banyak yang sudah bergelimang uang. Belum apa saya pikirkan orang saya ditugas ke situ untuk supaya mereka tadi tuh kayak guru tadi datang. Dulu kan kita gambarkanlah sekarang kelas 1 SD zaman dulu tidak ada TK kan. Kan itu dia nggak tahu huruf A, huruf B dia nggak tahu. Tapi begitu hadir guru A kan begitu dia ngomong sama dengan kita. Jadi ngapain saya pikirkan yang rumit-rumit itu? Fokuslah pada dirimu. Tuluslah pada dirimu. Pedulilah tadi. Oh peduli saya. Oh kayak gitu-gitu aja Mbak. Jadi jangan dipikirin rumit-rumit situ, jangan. Coba jangan dipikirin yang rumit-rumitnya. Bapak selama ini itu kayak apa-apa tuh yang dipikirin tuh nanti begini, nanti begitu kan kita takut ya Pak ya. Sekarang nih habis ngobrol sama Pak Lasro udah ya warga kerepotan. Jangan ngadi-ngadi gitu ya. Janganlah warga Mira jangan repot-repot. Jangan repot-repot. Jangan mikirin yang begitu, mikirin yang agenda Tuhan yang Anda cari. Ini luar biasa banget deh ini. Ali sampai speechless loh Pak. Pak, tapi ini kan warga kerepotan ini mungkin ada yang calon ibu atau calon orang tua atau ada yang juga udah jadi orang tua. Nah kami ini pengen nyontek nih caranya Pak Lasro untuk ngajarin integritas ke anak-anaknya. Gimana tuh Pak? Saya bilang tadi kan integritas itu tadi kan rasa, pikir, sikap, lisan, lalu perbuatan dicontohkan gitu kan ya. Terus saya jujur saya katakan kalau boleh berbasis tadi kan, berbasis kebenaran, ketulusan dan kejujuran kan gitu tadi basisnya gitu. Basisnya gitu. Lalu apakah saya pernah menasihati anak nasihat ibu? Jarang nasihatin saya. Saya hanya menggambarkan kenapa ada Indonesia, kenapa ada Amerika, kenapa ada Cina. Kenapa ada yang hitam, kenapa ada yang putih, kenapa ada yang kuning. Kenapa ada sarjana ekonomi, sarjana hukum, itu aja saya jelaskan. Kenapa ada jaksa, polisi, tentara. Itu saya jelaskan. Saya bilang, pilih itu. Tanya dirimu, berkomunikasi dengan pemilikmu, kamu arah mana. Tapi teguhlah pada pendirian itu. Dan saya bersyukur memang, walaupun bapak ibunya pejabat, tidak ada ngerokok, tidak ada suka nongkrong-nongkrong. Bahkan pada waktu saya kepala dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta, anak saya waktu itu SD sama SMP sama
SMA nggak salah. SMA sama SMP kelas 3 kelas 1 gitu. Bahkan anak saya sangat keras. Bapak jangan pernah datang ke sekolah saya. Kenapa? Itulah contohnya. Berarti kan dia sudah tertanamkan integritas tadi. Bapak nggak boleh datang ke sekolah saya. Terus waktu itu dia mau masuk lagi, yang SMP masuk SMA. Bapak nggak usah ngomong, biarkan saya memilih. Kan suka-suka saya harusnya. Masuk SMA 8 kah? 28 kah? 81 kah? Yang keren-keren itu. Bapak nggak boleh. Nggak boleh. Bapak nggak boleh ya. Nah, saya pernah, pada waktu mulai kabak, dia udah ngomong. Mulai kabak, saya udah ngomong. Jangan pernah Bapak datang ke sekolah saya, kalau saya nggak butuh. Itu kan, padahal saya nggak pernah nasihatkan Bu integrasi nggak. Tapi saya bilang, ini loh dunia ini begini loh. Kenapa saya jelaskan. Memang saya, mohon maaf nih, kepada yang mau jadi ibu atau bapak, warga Medan dan masyarakat kerepotan, saya ini memang Sabtu Minggu menjadi guru bagi kedua putra saya. Oke, baik. Mulai dari TK lah gitu, sampai mereka SMA. Jadi guru, jadi kita bahas. Misalnya untuk hari Sabtu, saya udah kasih tahu minggu ini. Untuk Sabtu minggu depan, agenda kita tentang kehidupan. Ya ampun. Agenda kita tentang suku bangsa. Agenda kita tentang kemajuan. Agenda kita tentang moral. Agenda kita tentang profesi begitu. Jadi nanti kalau ada mereka cara membaca dan duduk itu di lantai, terus saya jelaskan. Beneran kayak guru gitu beneran ya Pak? Tiap Sabtu Minggu sampai mereka SMA. Sampai mereka SMA. Dan tentukan agenda seminggu sebelumnya. Jangan lupa ya agenda kita gini gitu. Ya ampun, seru banget. Ya saya tuliskan di situ. Dan masing-masing setiap sekali 2 tahun lah ya, 2 kali setahun. Pada momen hari besar dan akhir tahun kami evaluasi target-target, terus masing-masing menulis targetnya. Nanti kita evaluasi. Hal yang penting saya kacain, saya kasih ke mereka gitu. Sampai sekarang masih ada di tempat tidur masing-masing. Ya ampun. Terus untuk kedisiplinan itu saya punya ikat pinggang 5 per ukuran. Ikat pinggang 5 ukuran tergantung ukuran 1,5 meter, 1 meter sampai 5 lah gitu. Kalau mau capai target mana yang Anda pilih. Oh wow. Dan sekuat berapa sabatan yang Anda harus terima, begitu. Itu konsekuen kita. Saya nggak menentukan, mereka hanya pilih aja. Oh ini Pak, berapa sabatan, sekuat apa gitu. Itu ada begitu. Maka ada juga kakak saya yang keberatan. Kenapa ini tanya? Kenapa ini? Oh ini harus perjanjian kita gitu. Loh kenapa begitu toh gitu? Loh ini perjanjian. Ini perjanjian komitmen. Kalau mereka ini tidak dibentuk mulai sekarang, sementara hidup makin instan dan makin kompleks, ini jadi sontoloyo nanti gitu. Jadi harus terbentuk. Orang kan terbalik katanya gini. Loh, pokoknya anak saya nggak boleh menderita seperti saya. Terbalik kalau saya. Justru anak saya harus lebih keras dari saya. Mengapa? Karena waktu saya manusia, penduduk Indonesia itu baru 120 juta. Sekarang 250. Bagaimana dia nggak lebih keras? Kalau saya belajar 2 jam, dia harus 4 jam supaya dia menjadi survival. Kan begitu. Dan bagi saya nggak cukup survival, nggak cukup. Dia harus unggul. Penentu persaingan, bukan mengikuti persaingan, kecil banget itu jadi hidup. Begitu masyarakat kerepotan dan warga Medan yang luar biasa. Begitu. Berarti ini penentu persaingan. Yes. Dia harus menjadi rujukan. Kalau cuman kan kehidupan manusia di kami nih, jangan bingung nanti di kami nih, di saya loh ya. 1 penentu persaingan. 2 survival. 3 ke bawah ini ya, ke bawah 3 itu adaptif. Kan gitu ya. Terus kalah korban. Nah, itu di kami, berlaku di kami keluarga itu. Jadi hidup itu ada 5 tingkatan. Nah, saya berpikir dan saya sepakat kita penentu persaingan bos gitu. Bukan hanya bisa mengikuti zaman. Kok zaman diikuti? Zaman mengikuti saya. Nah, begitu. Itu. Keluarga Medan yang terhormat dan masyarakat kerepotan ya. Jadi zaman mengikuti kita, jangan zaman kita ikuti mati kita. Nggak boleh kita yang butuh, karena zaman itu kan hasil produk peradaban, hasil produk kebudayaan, rasa, karsa dan karya. Masa kita ikutin dia? Kita menentukan zaman ini zaman apa? Kita tentukan Mbak Alia. Mbak Alia juga begitu dong. Tentukan zaman apa Anda gitu loh. Siap Bapak. Oh bukan podcast ngerepotin, tentukan zaman. Podcast ngerepotin nanti bakal menentukan zaman. Tentukan zaman. One day ya Pak ya. Yes. Pak tadi cerita apa namanya? Tali pinggang tadi tuh, yang sabatan tadi itu pernah ada yang dapat punishment. Pernah. Pernah juga. Karena anak saya dari ranking 2 turun menjadi ranking 5. Dan sampai punishment juga dia tulis harus. Itu perjanjian. Baik. Kesepakatan gitu ya. Tentukan prestasi kita. Prestasi. Tapi ini keluarga Bapak sangatlah ini ya. Kita bilang ya Pak.
Solid Biasa banget. saja. Iya sih, di mata Alia Pak. Iya. Lagi. Ini kayaknya salah kalau bilang Pak Lasro. Luar biasa tuh Enggak, biasa salah banget ya. Karena Pak Lasro biasa aja ya. saja. Pak, ini kan kalau dalam menumbuhkan integritas Iya. dan menumbuhkan karakter positif, membangun karakter positif nih, Iya. Alia kan idolanya Bapak. Iya, monggo. Sila terima kasih. Sebenarnya sih nggak pas. Masih banyak utang ke Indonesia. Aduh, baik. Ya. Tapi kalau Bapak sosok inspiratifnya siapa tuh? Yang yang paling Bapak rasa dalam Sebagian besar manusia pasti mengidolakan ayah ibu. Oke. Sosok saya yang pertama memang ayah saya. Dari segi kecerdasan, kecepatan mengambil keputusan, penguasaan medan ayah saya. Tapi dari kesabaran ibu saya. Dari segi makanan ibu saya, pola hidup bersyukur ibu saya. Ya, jadi inspirasi. Nah, untuk dunia memang kan supaya fair kita kan. Untuk dunia itu saya pengagum Jenderal George Washington. Oke. Ya, Nelson Mandela. Terus Mahatma Gandhi gitu ya, saya pengagum itu. Oke. Terus kalau ibu-ibu Bu Teresia gitu. Kalau untuk Asia Tenggara saya penggemar ya, bukan salah. Asia Tenggara itu saya penggemar Lee Kuan Yew gitu ya. Oke. Lalu kalau untuk Asia saya penggemar Park Chung Hee gitu. Park Chung Hee tahu ya, Park Chung Hee. Park Chung Hee. Park Chung Hee mudah-mudahan yang perubah Korea Selatan. Kalau untuk Indonesia ya memang sih agak sedikit saya bingung ya. Tapi saya maunya tidak sekedar nama, dia berbuat juga. Beberapa orang saya penggemar Gus Dur. Oke. Ya, sedikit Soekarno, Pak Dirman. Kalau dari Sumatera Utara, saya penggemar FL Tobing Singamangaraja pertama, FL Tobing, TB Simatupang, EWP Tambunan gitu. Saya penggemar itu. Lalu di sana sini saya berharap kerendahan hati saya pengenal Haji Nurdin Lubis gitu ya, Oke. yang bersahaja gitu ya. Itu yang menurut saya. Oh, jadi sebenarnya banyak banget tokoh inspiratif yang Kan harus bidang, nggak boleh. Yes. Kalau hidupin hanya satu kan nggak boleh. Ada macam-macam tadi itu. Benar. Untuk kebesaran jiwa, tentu macam-macam saya yang Bapak ambil. George Washington. Oke. Dia oleh masyarakat Amerika sebagai pejuang kemerdekaan. Dia diminta menjadi presiden seumur hidup, tapi dia bilang enggak. Saya akan tidak meninggalkan sejarah kelam bagi bangsaku begitu. Wah. Saya akan menukar sejarah. Demikian juga Nelson Mandela. Udah lama-lama berjuang, dia keluar penjara hanya 5 tahun dia presiden, nggak mau lagi dia. Padahal rakyat Afrika Selatan menghendaki. Mahatma Gandhi sebagai pejuang dia mau dia jadi perdana. Enggak usah saya. Oke. Itu saja, nggak usah saya begitu. Kalau kita lihat perancang negara dari yang kecil menjadi ada, tentu saya salut sama Lee Kuan Yew. Negara kecil jadi bisa mozaik di Park Chung Hee misalnya. Bagaimana dia setelah pecah Korea, dia bikin bangun ini menjadi negara industri besar di Asia sekarang. Korea Selatan, begitu. Oke. Terus kalau untuk untuk kesederhanaan, apa ada yang ngelawan Sudirman sampai sakit pun dia berjuang. Yes. Kalau untuk kesabaran berjuang, Indonesia nggak ada lawan selain Singamangaraja. 32 tahun berjuang tanpa kompromi, tidak pernah di istana, selalu berjuang. Bayangin tuh. Terus dengan integritas pemerintahan, apa ada yang melawan EWP Tambunan di Sumatera Utara? Oke. Terus dari segi gentleman, saya nggak mau gila jabatan. Ada yang melawan TB Simatupang. Setelah dia dikeluarkan, dipecat ulang, lalu diangkat lagi menjadi pangap, dia nggak mau lagi. Oh nggak Pak, Bung Karno nggak mau saya. Saya mau gini-gini. Begitu. Semuanya ada partnya. Begitu. Oke, tapi menarik banget. Yang pertama idola Bapak adalah kedua orang tua. Oh yes, tapi macam-macam juga. Yes. Untuk kecerdasan, kecepatan, ketegasan pilihan Bapak saya. Tapi untuk kesabaran, pola makan, pola hidup, cara bersyukur, ibu saya. Ibunya Bapak yang seperti malaikat. Ibu saya. Kita baca di buku Bapak. Ibu saya, luar biasa ibu saya. Luar biasa. Pak, ini kita pengen banget ya, kayak banyak banget orang yang menonton podcast ini jadi lebih merasa pengen berintegritas dan menumbuhkan karakter positif gitu. Tapi ini boleh dong Pak, kita berharap. Ya. Boleh ya Pak ya? Silakan. Apa sih yang Bapak harapkan untuk generasi muda kita 10-20 tahun ke depan Pak? Nah, berangkat dari pendekatan saya, mohon maaf nih pada pendengar dan podcast ngerepotin ini dan Mbak Alia, serta semua orang yang mungkin akan menonton ini, saya lebih cepat pendekatan problem. Itu lebih gampang. Jadi saya coba dulu, apa sih problem masa kita ke depan? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Diri itu ada tanah, ada sumber daya, ada laut, ada kemerdekaan, ada ekonomi. Nah, hampir sekarang ini kita sedikit perlu menata diri untuk penguasaan kembali. Misalnya tentang ekonomi, tentu ada ketimpangan, ya kan ya. Lalu pengelolaan sumber daya
banyak orang yang mengelola. Lalu tanah kita barangkali tidak merata kita kuasai. Bahkan sudah ada, mohon izin ini, mohon izin. Bahkan sudah ada mungkin kalau ditanya, bangsa apa kamu? Bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia? Saya kan bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia. Tapi lantas saya tanya, di mana tanahmu? Udah nggak ada lagi. Loh, berarti kan kamu bukan lagi bangsa Indonesia. Karena satu dari 3 syarat itu udah nggak ada. Gitu. Nah itu perlu persoalan. Bagaimana itu? Nah menurut saya untuk itu maka harus kita cerdas, ya, cerdas, harus menjadi pembelajar, pelatih, dan pentrainer dan pejuang ulung, harus itu, harus. Jadi jangan pernah Anda bilang bangga sekolah. Itu untuk itu pertama jangan pernah bangga dengan sekolah, banggalah dengan belajar dan berlatih, mencoba dan terus berlari dan terus istilah saya sekarang bergerak. Mungkin kalau mereka berlari, saya sekarang bergerak. Sebelum tahun 2020 ini saya masih berjuang. Sekarang saya sudah ganti menjadi bergerak. Nah, mungkin di zaman yang sebutnya 10 sampai 10 tahun mendatang sudah berjuang. Jadi berjuang keras itu, gitu. Itu bukan gitu. Lalu ya belajar, berlatih, mencoba, harus dicoba, jangan mapan. Terus membuat yang baru. Itu kan. Lalu yang kedua adalah kegagalan itu, berpikir bahwa gagal itu adalah awal dari keberhasilan besar. Ini tidak bohong itu. Tapi Anda tidak boleh menyesali diri, justru berkaca diri. Kenapa saya gagal pada saat ini? Sebenarnya kan Anda tidak pas di situ, maka coba yang lain, itu maksudnya barangkali begitu. Terus yang ketiga generasi mendatang ke depan, lihatlah Republik ini adalah warisan yang Anda terima dari Allah gitu, dari pendahulu Anda. Kalau sekarang Anda lihat bahwa ini kurang semua sejahtera seperti yang pernah jalan-jalan, mengapa Anda nggak menjadi pahlawan untuk itu? Jarilah pahlawan dan Sri Kandi untuk Indonesia luar biasa. 45 ya Indonesia Emas 45. Yang keempat ingin saya katakan bahwa kalau orang sebutkan kuasailah seluruh kecerdasan. Jadi Anda tidak pernah cukup pandai, cerdas, kuasailah seluruh. Bagi saya, orang cerdas itu adalah bisa dia melihat, bisa dia merasa, bisa dia mendengar, lalu dia olah gitu. Lalu dia bisa tuliskan itu. Lalu setelah itu bisa dibicarakan. Lalu itu bisa Anda kerjakan dan contohkan. Itu orang cerdas. Bukan hanya bicara-bicara, bukan hanya ngomong-ngomong, bukan hanya tulis-tulisan. Jadi bagi saya Lasro Marbun tidak ada, oh dia pintar ngomong loh tapi nggak bisa nulis, oh bisa nulis loh tapi nggak bisa ngomong, lalu oh bisa konseptor ini tapi nggak bisa kerja, itu orang bodoh namanya. Karena nggak memenuhi semua. Iya, itu saya yang sering disebutkan orang menjadi, kalau orang 4 pendekatan, 3 pendekatan, kecerdasan intelektual kata begitu, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Kalau saya 4 memang, kecerdasan religi, atau ya sudahlah, kalau nggak mau agama, kecerdasan ketuhanan lah misalnya. Itu perlu itu. Ya saya kira itu kalau ini terjadi maka revolusi yang disengaja atau tidak sengaja, maka Indonesia akan menjadi Indonesia sesungguhnya itu. Sebagaimana yang hutang kita kan konstitusi nih, adil makmur. Ya kan, jangan sampai adilnya pergi kemana-mana, makmur itu pergi kemana-mana, hanya nama orang aja. Harusnya menjadi kenyataan begitu. Itu menurut saya begitu. Jangan lalu yang paling kita sekarang kan contoh ini ya, agak ngejok dikit ya, contoh. Jangan sampai untuk juara kita semua jadi naturalisasi. Cukuplah PSSI naturalisasi. Janganlah nanti semua jadi naturalisasi. Jangan sampai begitu kita. Oke? Saya kira itu. Jangan. Hanya cukup untuk pemain bola kita naturalisasi. Jangan sampai jadi kepala desa naturalisasi. Semua itu bahaya itu. Untuk apa kita hari Indonesia ini? Saya kira itu harapan saya kepada generasi 10 sampai 20 tahun mendatang. Terima kasih banyak pada masyarakat Medan dan masyarakat kerepotan. Ini moga-moga tercapai ya harapan Pak Lasro Marbun ya untuk generasi kita ke depan. Pak, ini udah penghujung tahun, penasaran banget Pak Lasro Marbun bikin itu juga nggak sih, resolusi gitu nggak sih? Oh iya. Apa nih satu resolusi Bapak untuk tahun 2025? Sudah pasti, saya selalu begitu. Jadi saya nggak mau nganangan, saya berangkat dari kenyataan. Saya kok udah tanggal 1 Januari kan saya merdeka ini. Oke, baik. Merdeka dari baju, merdeka dari sepatu, merdeka jadi cara ngomong. Ya saya akan menjadi merdeka. Saya akan lahir di tengah-tengah masyarakat.
kembali kepada habitatnya. Hidupku bukan untukku, hidupkanlah untuk orang banyak. Biarkanlah orang banyak atau segelintir orang melihat sesuatu yang ada pada diriku yang diberikan Allah begitu. Biarkan mereka menikmati itu, biarkan mencukuri itu, kalau perlu berjuang dengan mereka. Seperti itu, mudah-mudahan berguna. Ada yang mau rindu, ada yang meminta sesuatu seperti ada nilai tertentu, itu saja. Itu sederhana. Resolusi 2025. Iya. Pak Lasro Marbun, hari ini penuh banget rasanya, dapat informasi dari Bapak, dapat wejangan dari Bapak, dapat banyak banget pelajaran yang ada terima dari Bapak. Mungkin warga-warga Kerepotan juga ngerasain hal yang sama. Bapak terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami di Studio Ngerepotin. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Keluarga juga sehat selalu ya Pak ya. Dan dilancarkan semua urusan dan pekerjaan Bapak. Ya, jangan semua urusan, sebagian yang dilancarkan itu yang benar, tulus dan jujur. Rencana lain jangan dilancarkan. Oke, baik. Ulangin doanya kalau gitu, Pak. Pokoknya dilancarkan tulus dan jujur. Iya, tulus, benar, tulus dan jujur itu. Benar, itu yang dilancarkan. Dan jujur dilancarkan. Buat Pak Lasro Marbun. Kalau ada sekarang amarah saya jangan dilancarkan. Baik, iya, jangan semuanya benar. Harus dipilih, benar. Harus. Jadi kalau minta sama pimpinan itu harus jelas. Pak, hari Kamis saya mau ke Nias. Jelas, nggak boleh. Pak, kesempatan akan datang saya akan jelas. Demikian juga sang perancang Anda. Ucapkanlah yang pantas Anda ucapkan, mintalah yang minta, karena bukan hanya Anda meminta, terlalu banyak meminta kepadanya, sehingga pastikan yang Anda minta bahwa itu sesuai dengan Anda. Maka supaya jadi kehendak yang terindah bagi saudara. Oke? Saya kira begitu, saudara. Spesifik ya Pak ya. Baik Bapak, semoga dilancarkan. Yang baik-baik pokoknya. Yang baik-baik. Yang baik-baik. Itu kayaknya lebih general. Banyak lagi pasti. Yang baik-baik. Warga Kerepotan, ini kalian pasti dapat banyak hal positif banget ya. Seru banget ngobrol sama Pak Lasro Marbun. Energinya positif banget. Dan kalian yang habis nonton video ini, apa sih yang kalian dapatkan? Kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Dan siapa lagi nih tokoh-tokoh inspiratif yang kalian pengen kita undang di Studio Ngerepotin? Kalian tinggal tulis juga di kolom komentar. Kita ketemu lagi di Ngerepotin selanjutnya. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.